Halo semuanya, jadi perkenalkan aku Kesha Bayuna, perwakilan dari kelompok 1. Hari ini aku mau wawancara salah satu UMKM yang ada di Jalan Keadilan Raya nomor 2 Depok Timur. Let's go, kita cari tahu apa sih UMKM-nya. Oke, jadi kita bakal wawancara salah satu UMKM kita, yaitu dari Super Wangi Laundry. Let's go. Permisi Bapak, perkenalkan saya Kesha Mayuna, salah satu mahasiswa Universitas Nusa Mandiri. Hari ini saya mau izin wawancara laundry milik Bapak. Kira-kira saya bicara dengan Bapak siapa? Bapak Edi Gunawan. Bapak Edi, oke Bapak, kami izin wawancara ya Pak, apakah diizinkan? Ya, insya Allah diizinkan. Oke guys, kita udah dapat izin, let's go. Baik Bapak, perkenalkan saya Gendis Aulia dan teman saya Salnia. Di sini kami akan mewawancari Bapak. Yang pertama, apa alasan mendirikan usaha ini di tengah banyaknya usaha sejenis dan apa yang membedakan usaha ini dengan usaha yang lain? Kalau untuk usaha ini memang laundry sangat luas, sangat banyak saingan-saingan. Tergantung kitanya aja. Tujuan kita memang untuk melanjutkan tentang kemampuan kita untuk mengelola laundry. Jadi memang dari awalnya memang program kita laundry, biarpun apa yang terjadi di lingkungan bersaing dengan lingkungan, tergantung kitanya cara nyari pemasarannya. Siapa target konsumen utama dari usaha laundry ini Pak? Untuk targetnya tentunya ya kita mencari lingkungan luar, entah lingkungan terdekat maupun lingkungan luar. Terutama ya lingkungan terdekat, kita mempromosikan mutu-mutu kita dari segi promo, dari segi pelayanan, dari segi itulah yang jadi tentu kita menjaga mutu. Untuk tetap target mencari lingkungan terdekat maupun yang jauh. Dan pastinya usaha ini kan pasti membutuhkan modal ya Pak yang digunakan. Nah, modal ini apa modal yang digunakan berasal dari modal pribadi dan berapa jumlah modal untuk membuka usaha ini? Kalau untuk modal tentunya modal pribadi. Dan nilai modal itu paling pertama buka sekitar 150 juta. Itu pertama buka. Tapi kelanjutannya ya kan tertutup karena mesin semakin tambah tentu akan bertambah modal. Pastinya. Ya, karena satu lingkungannya juga ini masih rumah ngontrak, jadi otomatis kontrakannya aja juga perlu modal, termasuk uang modal. Untuk membangun usaha ini apakah ada perizinan yang harus diurus Pak? Untuk perizinan sebetulnya kita nggak membuat perizinan, cuman tentunya kita membutuhkan persyaratan yang apabila kita perlu. Jadi kalau kita mau membutuhkan pinjaman, kita tetap harus ada SKU. Oke, selanjutnya di sini saya Naila. Saya Angel. Nah, di sini Pak, dalam manajemen usaha apa saja yang harus disiapkan dan dipikirkan saat pertama kali membangun usaha ini? Terutama mental. Satu mental, keduanya modal. Itu salah satunya. Karena menghadapin dalam pemasaran, dalam menghadapin pelayanan itu tanpa ada mental tetap nggak akan maju. Terutama itu aja. Oke, selanjutnya bagaimana cara memasarkan atau mempromosikan usaha ini? Paling pertama kita memasarkan dan mempromosikan, terutama kita bikin brosur-brosur, banner, baleho, menyebarkan brosur keluar maupun ke dalam. Semua pokoknya langkah-langkah kita yang mana wajib kita tempuh demi majunya usaha ini. Nah, selanjutnya ini kan pasti ada kendalanya ya Pak. Apa aja sih kendala yang dialamin selama menjalankan usaha ini? Sebetulnya kendala tergantung kita juga. Kendala itu terutama kendala konsumen pasti ada. Ada kerusakan baju, ada kerusakan mesin kalau buat alat.
Kalau kerusakan baju tentunya kita udah mempunyai program sendiri, jadi di dalam pun kita tertulis apabila rusak dalam kondisi masuknya bagus, setelah pulangnya rusak kita wajib bertanggung jawab. Nah, kalau untuk kendala mesin tentunya kita perlu ada menyisihkan dana untuk operasional mesin. Jadi kita suatu saat ada kendala nggak kebingungan. Nah, terus langkah apa aja yang udah dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala itu? Tentunya langkahnya satu, kita harus secepat mungkin mengatasi kendala tentang kerugian konsumen, itu tetap kita selesaikan dengan secara kekeluargaan. Yang jelas itu. Oke Pak, sebelumnya perkenalkan nama saya Biski Pradana Pak. Saya dari kampus Universitas Nusa Mandiri. Jadi di sini melanjutkan pertanyaan dari teman-teman saya Pak. Mungkin boleh dijawab Pak, apakah ada satu rencana yang sebenarnya ingin diterapkan pada usaha ini Pak, namun tidak terlaksana karena ada kendala? Sebetulnya kalau rencana pasti ada, manusia itu pasti ada merencanakan untuk meningkatkan usaha. Namun yang kebanyakan jadi kendala itu tentang kepercayaan ke karyawan. Apabila kadang-kala kita bisa buka baru tapi ternyata karyawan nggak bisa dipercaya, otomatis kita akan, terutama itu kendalanya tentang kepercayaan. Sudah, oke. Selanjutnya Pak, berapa omset per hari Pak kalau boleh tahu? Kalau untuk omset per hari segi nilai rupiahnya ya sekitar 1.500.000 sampai ke 2 juta dalam satu hari. Enggak bersih, itu pasti kita kan, kalau untuk bersihnya kita nggak bisa. Berarti rata-rata 1,5 sampai 2 juta Pak ya sehari. Izin melanjutkan Bapak pertanyaan dari saya Kesha Mayuna. Jikalau suatu saat usaha ini sedang dalam tren yang kurang bagus gitu Pak, atau kalah dengan usaha lain, mohon maaf, inovasi apa yang kira-kira akan Bapak lakukan supaya usaha ini tetap stabil, tetap lancar, tetap jalan terus? Inovasi kita tentu satu mutu, keduanya terus membuka promo, menyebarkan brosur-brosur kembali. Jadi kita nggak jangan sampai saingan kita itu lebih murah daripada kita, lebih mutu daripada kita. Tentunya kita terutama jaga mutu, bisa memperbaiki mutu, bisa dari segi kualitas terutama, itu aja. Oke, berarti mempertahankan kualitas ya Pak. Ya. Pertanyaan terakhir dari kami, harapan terbesar Bapak untuk usaha ini di masa depan itu kira-kira apa? Harapannya satu, tetap lancar. Keduanya ya untuk karyawan kita yang hampir 90% kan karyawan kita ini janda yang mengutamakan anak yatim. Jadi harapan kita tetap ingin membantu para anak-anak yatim tersebut. Itu aja. Ya. Itu aja, harapan kita tetap berjalan. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Semoga usaha laundry ini semakin lancar, terus sukses dan bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Terima kasih Bapak.